Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Anafis Kitchen. Resep kali ini recommended banget untuk teman-teman yang mau jualan cilok. Oke, kita lanjut ke cara membuat. Pertama, kita akan menghaluskan 5 siung bawang putih, 2-3 sendok makan garam, 2-3 sendok makan penyedap, dan 1 sendok makan lada putih. Air secukupnya untuk memblender. Total air yang digunakan adalah 1300 ml. Ini sudah termasuk air yang tadi untuk memblender. Ini bisa kita tes rasa di awal, agar jika kurang rasa bisa kita tambahkan. Kemudian kita akan didihkan sampai airnya benar-benar panas. Seperti ini sudah cukup. Kemudian kita angkat. Lalu siapkan wadah yang besar. Masukkan 1 kilo tepung terigu. Masukkan air yang sudah tadi mendidih. Airnya harus benar-benar panas ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pada step ini harus hati-hati karena airnya masih sangat panas. Kemudian masukkan 3 batang daun bawang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Seperti ini. Lalu masukkan setengah kilo tepung tapioka atau tepung sagu. Ini adonannya masih sangat panas, diuleni sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Jangan takut adonannya kurang air ya teman-teman, ini sudah pas dan ini siap untuk dibentuk. Pertama kita akan membentuk bulat-bulat. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini kita sisakan untuk variasi kol dan pangsit. Pada step ini kita sudah mendidihkan air di atas kompor agar nanti setelah proses ini selesai airnya sudah mendidih dan bisa kita masukkan langsung adonan ciloknya. Dan ini airnya sudah mendidih, kita tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita masukkan ciloknya. Ini sesekali saja diaduk. Airnya yang agak banyak seperti ini, agar semua adonan ciloknya bisa langsung masuk. Jika ciloknya sudah mengambang seperti ini, nah ini tandanya sudah matang, bisa kita angkat. Lalu step selanjutnya kita akan membuat cilok variasi kol. Kolnya kita pisah-pisahkan dulu seperti ini. Kita buang batangnya. Lalu dibelah kecil-kecil agar lebih ekonomis. Jangan lupa dicuci dulu sebelum kita rebus. Lalu masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Ini kita kukus selama kurang lebih 5-10 menit saja. Hanya agar kolnya lemas dan mudah dibentuk. Dan ini selama 5-10 menit sudah cukup. Kemudian kita angkat. Beri sedikit adonan cilok di atas kol yang sudah direbus. Kemudian dilipat seperti ini. Kemudian diulangi sampai adonan kolnya habis. Dan pada step ini kita sudah memanaskan kukusan. Kemudian ini siap untuk kita kukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus selama 15-20 menit. Dan ini sudah matang, kemudian kita angkat.
Lalu varian yang berikutnya yaitu cilok pangsit. Beri sedikit adonan cilok ke dalam kulit pangsit, kemudian kita lipat seperti ini. Jika adonannya tidak mau menempel, bisa diberi sedikit air ke dalam adonannya, jadi tekstur adonannya agak sedikit lembut. Dan ini sudah selesai, kemudian kita akan goreng. Panaskan minyak, kemudian masukkan adonan cilok pangsit. Ini bisa direbus ataupun dikukus juga bisa, tapi untuk varian ini saya lebih memilih untuk digoreng. Jika teman-teman ingin dikukus dan kulit pangsitnya itu biar nggak kering, teman-teman bisa ciperatkan air ketika mengukus. Nah, ini kulit pangsitnya udah kecoklatan dan crunchy, bisa kita angkat. Lalu step selanjutnya kita akan menggoreng 1/4 kilo kacang tanah. Ini minyaknya bisa dikurangin, nggak perlu sebanyak ini. Lalu masukkan 5 buah cabai besar, 5 siung bawang putih, dan 7 buah cabai rawit. Ini bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Digoreng sampai bawang putihnya itu sedikit kecoklatan, jangan sampai gosong. Dan kacang tanahnya juga jangan sampai terlalu coklat. Kematangan kacang tanahnya ini harus pas agar rasanya itu enak. Dan ini sudah cukup, bisa kita angkat. Lalu masukkan ke dalam blender, ini akan kita haluskan. Tambahkan 3 lembar daun jeruk, dibuang tangkainya. Masukkan air untuk memudahkan proses memblender. Ini di blender sampai benar-benar halus. Agar sambal kacangnya ini tidak bau dan tidak mudah basi, kita akan masak sampai mendidih. Tambahkan 1 liter air. Masukkan 100 gram gula merah, 1 sendok garam, dan 1 sendok makan penyedap. Kemudian diaduk-aduk sampai mendidih. Lalu tes rasa dan matikan api. Dan sambal kacangnya sudah siap untuk dihidangkan. Dan ini saran penyajian, jika akan dijual bisa ditata di dalam tempat plastik seperti ini, mika ataupun plastik. Bisa dijual dengan harga 500-an per bijinya. Resep ini cocok banget buat teman-teman yang mau usaha cilok, karena walaupun tidak hangat, dia sudah dingin, tapi teksturnya tetap empuk dan nggak pakai debat sama gigi. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau jualan di teras rumah, atau dititip ke sekolahan atau ke warung-warung. Sekarang kita coba ya teman-teman, ini enak banget, bismillah. Ini bisa ditambahkan kecap dan saus juga. Oke, itu dia video kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.